No one on the outside has been able to reach them. Selamat malam Bapak Ibu, Romo, Frater. Terima kasih sudah hadir di acara Senin kedua tiap bulan Jalan Hati 2025. Ketemu kembali bersama saya Robin yang akan menjadi pengawal Bapak Ibu sekalian dalam acara kita malam hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Saya senang sekali malam hari ini saya berjumpa wajah-wajah lama yang tetap setia. Ini ada Ibu Mari, ada Bu Yohana, ini sesekali nongol ya. Kemudian terutama itu saya senang sekali ya, ada banyak wajah-wajah baru ya, yang walaupun wajahnya itu kok ini nggak kelihatan wajahnya ya, mukanya gelap semua gitu loh. Tapi ya saya senang karena malam hari ini banyak sekali pesertanya dan itu menjadi satu sumber kegembiraan bagi saya pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini eh, tema Jalan Hati dari buklet doa Jaringan Bapa Suci Sedunia sampai pada langkah ke-9. Kalau di buku itu memang sudah pertemuan ke-12 ya, karena setiap di buklet selalu ada latihan rohani dalam hidup sehari-harinya dibagi jadi 12 langkah. Malam hari ini pertemuan ke-12 untuk 2025. Kalau dalam retret Jalan Hati merupakan langkah ke-9. Nah, acara kita malam hari ini rada padat karena bisa juga disebut acara pisah sambut gitu ya. Malam hari ini di eh, tema retret Jalan Hati langkah ke-9 kita akan ditemani dengan Frater Anes gitu ya. Bapak Ibu bisa membacanya dalam broadcast yang sudah dibagikan. Halo, selamat malam Ibu Francisca. Kemudian ada acara pisah sambut nanti kita ditemani dengan Romo Marwan selaku direktur dari Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia untuk menutup dan memberi pengantar peneguhan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini menutup tema Jalan Hati. Kemudian, nah ini yang ditunggu juga bintang tamu dari jauh, Romo Sardi akan memberikan sedikit pengantar juga dan juga peneguhan bagi kita semua masuk ke tema yang baru, Mengasihi Maria. Baik, untuk malam hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita, kita berdoa bersama dulu. Berbeda dengan kesempatan-kesempatan sebelumnya, doanya kan dibacakan. Malam hari ini, baiklah kita berdoanya dengan bernyanyi bersama. Doa persembahan harian yang digubah oleh siapa ya? Penyanyi yang suka itu loh ya Ibu Damian Alma tuh saya familiar suaranya biasa kan untuk doa eh, komuni batin tuh kan suaranya suara dia gitu, ada banyak sekali di misa online yang pakai suaranya dia. Dia juga mengubah Ibu Damian Alma juga mengubah doa persembahan harian dalam bentuk lagu. eh, Vokalnya berbeda sih. Em, Mari kita nikmati bersama. Kita masing-masing kalau baiknya nanti sambil mendengarkan teksnya atau membaca teksnya kalau atau punya buklet eh, Jalan Hati kan di buklet kecilnya ada doa persembahan harian ya. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang sudah hafal. Jadi bisa dibacakan sekalian. Jadi kita baiklah bersenandung dalam hati doa persembahan harian untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Serahkan ke dalam tangan-Mu semua doa dan pikiran, perkataan dan tindakan, suka duka dan harapanku hari ini. Bersama Yesus Kristus Putra-Mu yang persembahkan dirinya dalam ekaristi bagi keselamatan dunia. Semoga Roh Kudus yang menjiwai Yesus membimbing dan menguatkanku agar ku siap sedia jadi saksi kasih-Mu bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan gereja. Secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa suci dan Rasul, doa gereja Indonesia. Kak Robin, suara audionya masih ditutup. Intensi Doa Bapak Paus bulan Desember 2025. Wujud gereja universal. Umat Kristiani di daerah konflik. Semoga umat Kristiani di daerah perang atau konflik, terutama di Timur Tengah, menjadi benih perdamaian, rekonsiliasi, dan harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud gereja Indonesia, kepedulian akan pengelolaan sampah. Semoga keluarga-keluarga tergerak dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk kepedulian bagi bumi, rumah kita bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Tadi kurang lebih rangkaian acaranya sudah saya sampaikan. Em, Mohon minta tolong apa dicek apakah Frater Anas sudah join. Oke, baik. Jadi rangkaian hari ini kita ada 3 eh, tamu, guest speakernya ada pembawa Pungta, langkah ke-9 Frater Anas, nanti disambung dengan Romo Marwan dan Romo Sardi. Oke, kepada Frater Anas, ruang Zoom saya serahkan kepada Frater Anas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin. Ya. Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudari-saudara sekalian. Saya Anes, Frater Serikat Yesus, sekarang menjalani formasi teologi. Malam hari ini saya ingin berbagi renungan saya ketika membaca dari buklet langkah ke-9 mengenai kita sebagai bagian dari jaringan doa. Nanti saya mungkin sekitar 10-15 menit saya akan berbagi pungta apa yang menjadi insight, apa yang menjadi renungan saya terkait yang segala yang tertulis di buklet langkah ke-9. Kemudian kita akan berdoa bersama mendoakan permenungan langkah ke-9 ini.
Baik, saya ingin berbagi layar. Semoga sudah terlihat ya. Nah, oke. Baik, kita ada di rangkaian Jalan Hati bulan Desember, dan tema yang ingin kita renungkan bersama malam hari ini adalah kita adalah bagian dari jaringan doa. Pertama, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya kepada ibu, bapak, saudari-saudara sekalian. Pertanyaan yang sederhana namun mungkin tidak tidak setiap hari kita tanyakan dalam diri kita. Apa yang sedang memenuhi hati dan pikiranku belakangan ini? Apa yang sedang memenuhi hati dan pikiranku belakangan ini? Silakan bisa ditanyakan dalam diri masing-masing. Kalau ada yang berkenan menuliskan dalam chat, silakan. Kalau tidak ya tidak apa. Ini sekedar pertanyaan reflektif sebelum kita memulai. Karena tentu ada banyak hal yang setiap hari kita pikirkan, setiap hari masuk dalam benak kita. Juga hal yang kita dapatkan dari macam-macam ya, dari sosmed, dari berita-berita, pekerjaan kita, kemudian relasi kita dengan sesama, rasa syukur, kekhawatiran tentang pekerjaan, sukacita, kegelisahan. Ya, ada banyak hal yang kita rasakan dan itu mungkin memenuhi pikiran dan hati kita belakangan ini ya. Tugas dan pekerjaan. Di tengah segala hal ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat bahwa Santo Ignatius mengajarkan kepada kita dan mengingatkan ya, untuk berdiskresi, senantiasa berdiskresi. Diskresi itu ada dua makna yang bagi saya sangat menyentuh. Yang pertama, membedakan satu hal dari yang lain. Dan yang kedua, memisahkan satu hal dari yang lain. Di tengah segala hal yang ada dalam benak kita tentang pekerjaan, tentang bencana, tentang tugas, segala hal, kita bisa membedakan dan memisahkan satu hal dari hal yang lainnya. Sehingga hidup kita menjadi lebih tenang dan juga mungkin lebih fokus ya, terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, terkait dengan apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang ada di luar kendali kita. Dan dalam buklet, Paus Fransiskus juga menyentuh satu hal yang bagi saya menarik. Tertulis demikian, sebagai pribadi, kita juga tergoda untuk tidak peduli. Kita jenuh dengan banyak sekali berita dan gambar yang mengingatkan kita akan penderitaan manusia, dan pada saat yang sama, kita semua merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dari dua kalimat ini saya menangkap ada tiga rasa perasaan yang dimunculkan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama, rasa perasaan untuk tergoda tidak peduli. Kemudian yang kedua, rasa perasaan jenuh. Jenuh karena banyak sekali berita dan gambar yang mungkin mengingatkan kita pada penderitaan, pada bencana, saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah. Dan juga rasa perasaan tidak mampu untuk berbuat apa-apa terkait dengan apa yang
terjadi di sekitar kita ya. Dan kalau kita renungkan lebih dalam, rasa-rasanya kok gerakan-gerakan ini membuat kita menjadi ciut ya. Menjadi ciut kemudian malah tidak berbuat apa-apa. Akan tapi nggak berhenti di sini, Paus Fransiskus dalam buklet ditulis, beliau melanjutkan. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak tersedot oleh spiral kengerian dan ketidakberdayaan ini? Satu hal yang memberikan saya harapan ketika membaca apa yang kita renungkan pada malam hari ini adalah kita dapat berdoa bersama persekutuan gereja duniawi dan surgawi. Janganlah kita melupakan daya kekuatan doa yang dilakukan oleh begitu banyak orang. Ini yang meneguhkan saya. Secara pribadi, saya ketika membaca dan juga melihat, mencermati, merasakan apa yang terjadi di sekitar saya, di dunia sekitar saya, rasa-rasanya memang saya tidak berdaya untuk segala hal itu. Saya sendiri pun belum memiliki kapasitas yang mumpuni di satu bidang. Juga saya sendiri pun tidak bisa menyelesaikan apa yang sedang terjadi saat ini. Tetapi saya kok merasa yakin ketika membaca dan merenungkan hal ini, bahwa dengan doa, menyatukan diri dengan doa, itu bisa memberikan kekuatan kepada saya dan menjadi lebih realistis. Dalam doa, pelan-pelan saya diteguhkan untuk melakukan hal-hal yang sederhana, yang paling bisa saya lakukan mulai dari diri saya. Dan bayangkan kalau setiap dari kita, setiap bulan kita mendoakan wujud yang sama yang didoakan oleh Bapak Paus, dan hal yang kita doakan bersama itu juga didoakan oleh setiap pribadi umat beriman di seluruh dunia. Itu memberikan harapan kepada saya bahwa ada harapan di tengah hal-hal yang mungkin berkecamuk dalam benak kita, dalam hati kita, tetapi kita mendoakan. Ada, sebagai contoh malam hari ini, ada 147 orang yang ada dalam Zoom ini. Kita tergerak untuk berdoa dan merenungkan hal yang sama, sesuai apa yang juga didoakan oleh Bapak Suci. Bertambah, sekarang sudah 150 bahkan. Bagi saya ini merupakan hal yang sungguh meneguhkan dalam perjalanan. Doa menjadi penting karena dalam doa kita berdialog dengan Tuhan. Dalam doa kita mohon rahmat agar dimampukan untuk memahami kehendak dan cara-cara Tuhan dengan lebih baik, serta perlahan menyelaraskan kehendak dan tindakan kita dengannya. Doa dalam pengalaman saya dan refleksi saya pribadi, itu mengajak saya untuk berubah. Ketika saya berani berdoa, itu artinya saya berani menjadi pribadi, katakanlah dalam tanda kutip, menjadi pribadi yang lain. Dengan berdoa, saya berani menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Dan kalau didoakan dengan sungguh, doa itu benar-benar mengubah diri saya pertama-tama. Dan juga kalau didoakan dengan tekun setiap hari, doa juga perlahan mengubah dunia. Karena kalau setiap orang berdoa,
dan setiap orang itu belajar untuk menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan kehendaki, artinya kalau setiap orang mendoakan hal yang sama, maka semakin luas juga cakupan perubahan itu. Dalam buklet, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah Tritunggal itu punya harapan kepada kita manusia. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam buklet disampaikan sebuah permenungan yang nanti juga akan kita doakan. Satu permenungan dalam latihan rohani Santo Ignatius tentang renungan penjelmaan atau inkarnasi. Saya pribadi sungguh senang merenungkan ini karena saya membacanya sebagai cara Tuhan sendiri berdoa ya. Bagaimana Tuhan itu berdoa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya itu berdialog, dan dalam dialognya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu memutuskan dalam kekekalan untuk menyelamatkan kita manusia. Kita cecap perlahan kalimat demi kalimat di latihan rohani 102. Ketika pribadi ilahi memandang seluruh permukaan atau keliling bumi penuh dengan manusia, dan karena melihat semua masuk neraka, mereka memutuskan dalam kekekalannya supaya pribadi yang kedua menjadi manusia. Ada 3 kata kerja yang saya cermati dalam paragraf ini, dalam doa kontemplasi penjelmaan. Yang pertama memandang, yang kedua melihat, dan yang ketiga memutuskan. Saya melihat dinamika ini sebagai dinamika Allah Tritunggal itu berdialog, saling berdialog ya. Memandang seluruh permukaan bumi, ya saya imajinasikan bahwa Allah Tritunggal melihat dunia kita. Di satu sisi ada negara yang bahagia, berkecukupan, punya banyak sumber daya. Di satu sisi ada negara yang kelaparan, sedang dilanda bencana, sedang dalam konflik perang, sedang butuh bantuan karena banyak orang kelaparan di sana. Juga Allah Bapa melihat berbagai macam suku ya. Di Indonesia sendiri sudah ada ratusan suku, ratusan budaya. Apa yang mereka bincangkan, apa yang terjadi di dunia, semua itu dilihat oleh Allah Tritunggal. Dan melihatnya itu tidak juga dalam satu waktu, tetapi dalam perspektif waktu yang luas ya. Mungkin kita manusia melihat waktu yang bisa kita lihat itu 70 atau 80 tahun, atau mungkin 90 atau 100 tahun. Tetapi Allah Tritunggal melihat cakupan lebih luas ya. Ratusan tahun, ribuan tahun. Dan Allah Tritunggal melihat semua masuk neraka. Dan mereka memutuskan dalam kekekalan supaya pribadi yang kedua menjadi manusia. Bagi saya, permenungan ini sungguh mendalam. Karena sama juga dalam doa, mungkin percikannya Allah Tritunggal berikan juga kepada kita. Karena setiap dari kita itu mampu merasakan, mampu untuk disentuh, mampu untuk digelisahkan, atau juga mampu untuk disukacitakan oleh hal-hal di luar kita, dan kita juga punya ketergerakan untuk peduli pada hal-hal di luar diri kita. Dan inilah yang saya rasakan dalam permenungan, hal atau potensi atau kemampuan yang
Allah sendiri tanamkan dalam diri kita. Allah tidak berhenti pada rasa perasaan kasihan, pada rasa perasaan gelisah. Tetapi Allah Tritunggal memutuskan melakukan sesuatu. Kita yang ada dalam ruangan Zoom ini juga sudah memutuskan melakukan sesuatu, yakni berdoa bersama. Dan saya rasa itu sungguh hal yang dalam ya, hal yang murah hati karena berkenan menyisihkan waktu di tengah kesibukan kita untuk mengingat hal lain di luar diri kita. Dan untuk doa, saya senantiasa terinspirasi oleh Bunda Maria. Karena Bunda Maria, seperti yang kita tahu, selalu menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Di dalam hati, itu tempat Allah berkarya. Seperti yang juga dikatakan dalam pemazmur. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Hari ini saya merenungkan Bunda Maria yang memilih untuk tidak banyak bicara. Justru ketika segalanya tidak baik-baik saja, Bunda Maria memilih untuk menyimpan dan merenungkannya dalam hati. Bagi saya, pilihan ini tidak pilihan pasif ya. Pilihan Bunda Maria tentu ada juga dalam suasana dialog, doa antara apa yang dirasakan dan apa yang Tuhan kehendaki. Dialog personal itu. Dan Bunda Maria adalah pribadi yang sungguh ahli atau sungguh tekun atau sungguh tegar, tangguh dalam hal-hal semacam ini. Dan relasi yang mendalam dengan Yesus putranya ini, juga dengan Allah yang Bunda Maria imani, itu memberi berkat, memberi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Yakni kalau kita cermati di kisah para rasul, ketika Tuhan Yesus itu wafat, dan para rasul saat itu ada dalam kondisi yang ketakutan, kebingungan, kemudian mereka semua berkumpul di sebuah ruangan. Dan di sana ada Bunda Maria. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bagi saya ini hal yang sungguh meneguhkan, karena hal yang kita doakan secara pribadi juga akan mempengaruhi setiap orang di sekitar kita, terutama orang-orang terdekat kita. Dan saya kok yakin, para rasul kala itu ketika ada dalam kondisi yang tidak menentu, dan ketika mereka berkumpul bersama di sana, dan Bunda Maria hadir di sana, yang seluruh hidupnya itu berusaha untuk senantiasa mendialogkan apa yang ia rasakan dengan Tuhan, para rasul merasa diteguhkan dan diyakinkan harapannya dalam imannya pada kebangkitan, sambil menunggu kebangkitan Yesus dan juga Pentakosta waktu itu. Baik, ini yang menjadi permenungan saya untuk pungta langkah ke-9 ini, dan saya tertarik untuk membacakan satu kalimat yang tertulis di buklet, bahwa melalui jaringan doa Bapa Suci sedunia, kita ambil bagian dalam jaringan global ratusan juta saudara-saudari yang berdoa dan bertindak bersama setiap bulan
untuk menanggapi tantangan kemanusiaan dan misi gereja. Mungkin sumber daya kita tidak cukup untuk membantu setiap orang yang sedang menderita segala permasalahan di dunia. Kan tetapi pilihan kita untuk menyediakan waktu, menyediakan energi, perhatian untuk hal-hal yang didoakan Bapa Suci dan didoakan juga oleh banyak saudara-saudari kita di seluruh dunia, itu sangat berarti, sangat berarti. Baik, ini yang bisa saya bagikan, dan sekarang saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita ingin mencecap kembali secara personal apa yang Tuhan Allah Tritunggal ingin sampaikan kepada kita. Kita akan berdoa kurang lebih 10 atau 15 menit untuk ini, untuk punta langkah ke-9. Mari kita ambil posisi yang nyaman. Kita pejamkan mata. Kita sadari nafas yang kita hirup. Kita juga sadari segala hal yang ada dalam benak dan hati kita, yang Tuhan sendiri ingin tunjukkan kepada kita. Kalau ada suara-suara di sekitaran kita, kita dengarkan dengan baik-baik. Karena suara dan situasi itu juga yang didengarkan, yang selalu didengarkan, yang selalu dialami, dan juga yang selalu diperhatikan oleh Allah Tritunggal. Kita terima segala hal yang kita alami dengan rasa syukur. Dalam doa ini kita mohon rahmat agar dapat merasakan denyut kepedulian hati kudus Yesus terhadap keprihatinan dunia saat ini. Dan juga kita mohon rahmat agar mampu menanggapi keprihatinan tersebut lewat doa dan tindakan. Dalam ketenangan ini, kita membayangkan bahwa kita sedang duduk bersama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bunda Maria, Bapa Suci, dan setiap saudara-saudari umat beriman. Kita melihat dunia dan kita merasakan apa yang Allah Tritunggal juga lihat.
dan rasakan terkait dunia. Kita dengarkan bagaimanalah Tritunggal saling berbicara. Kita rasakan kepedulian Allah Tritunggal terkait dengan keadaan dunia. Bila ada suatu hal, dua hal yang muncul dalam benak dan hatiku terkait dengan apa yang sedang dibicarakan Allah Tritunggal, aku memberanikan diri untuk menyampaikan hal itu kepada Allah Putra, atau Allah Roh Kudus, atau Allah Bapa. Aku percakapkan kepada Tuhan apa yang muncul dalam perasaan, pikiran, dan kehendakku. Sambil memikirkan apa yang harus kukatakan kepada ketiga pribadi ilahi, aku memohon menurut apa yang kurasa dalam hatiku untuk dapat menjadi lebih baik, menanggapi undangan hati kudus Yesus dalam misi belas kasih-Nya.
setelah kurasa cukup untuk menyampaikan segala hal yang kurasakan di hadapan ketiga pribadi ilahi, aku mengucap syukur atas rahmat perjumpaan dan juga kasih yang begitu mendalam yang pertama-tama diberikan kepadaku oleh ketiga pribadi ilahi. Aku mengucap syukur atas kasih dan segala rahmat yang selalu diberikan kepada hidupku, dan mohon rahmat agar Tuhan sendiri yang menumbuhkan segala hal baik dalam diriku juga menemani dan membantuku untuk merealisasikannya. Kita kembali sadari tubuh kita, nafas yang kita hirup, suara-suara di sekitaran kita. Kita ungkapkan rasa syukur kita atas doa pada malam hari ini dengan mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatian dan doa kita bersama pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih, Brother Anes, atas paparannya dan meditasi singkatnya. Saya jadi teringat tadi ya, dengan mendoakan kontemplasi penjelmaan ini, pas banget dengan situasi saat ini di mana kita sedang dalam masa Advent. Jadi, saya membayangkan meditasinya tetap berlanjut, tidak cuma di malam hari ini aja, tetap berlanjut sampai dengan nanti malam Natal, gitu ya, di mana kita merayakan Natal bersama. Dan saya terkesan juga dengan 3 kata kerja, memandang, melihat, memutuskan. Ya, memandang dan melihat itu kan sama-sama seperti menatap ya, cuman sense-nya rada beda gitu ya. Dan saya membayangkan terus ketiga pribadi itu pandang-pandangan tapi saling paham gitu. Oke, nomor 2, silahkan berinkarnasi gitu. Oke, baik Bapak Ibu, itu insight yang saya dapat. Nah, Bapak Ibu silahkan membagikan insight-nya dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam waktu 20-25 menit ke depan, kita semua akan masuk dalam kelompok kecil breakout room. Nanti kita saling berbagi. Waktunya memang singkat, satu kelompok sekitar 4-5 orang. Usahakan setiap orang bisa berbagi, itu nomor 1. Nanti jika waktunya masih cukup, jadi nanti sharingnya singkat-singkat saja ya, karena 25 menit maksimal. eh,
kalau masih sempat nanti saling menanggapi. Pada saat putaran pertama saling membagikan, teman-teman yang lain diundang untuk mendengarkan, tidak memotong atau tidak ya memberi kebebasan teman-teman yang lain saling berbagi. Cuma waktunya memang singkat. Nah, untuk memberi semangat dalam proses percakapan rohani dalam breakout room yang sebentar lagi kita masuk, ada door prize. Ini di luar kebiasaan, rupanya ada satu umat yang ikut serta dan berpartisipasi dalam agenda hari ini, eh, mau menyumbangkan kemurahan hatinya dengan memberikan door prize. Jadi nanti jangan sungkan untuk berbagi di main room ya, setelah semuanya saling berbagi dalam kelompok kecil, nanti berbagi dalam kelompok besar. Oke, breakout room sedang disiapkan oleh Bu Novia. Sebelum memasuki breakout room, baiklah kita berdoa bersama dulu. Doa sebelum percakapan rohani. Saya mau minta tolong salah satu peserta bantu membacakannya, membawa doanya. Oke, saya minta tolong kesediaan Ibu Agnes. Apakah bisa bantu membacakan doanya, mengantar kita kepada breakout room? Bisa? Oke, silakan Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskanlah aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicaraan dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat, dan iman mereka, dengan lembut dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas kelingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati dan yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Agnes. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi akan ada undangan untuk join breakout room. Silakan dibagikan pengalaman meditasinya. Apa saja perasaan atau insight yang muncul atau mungkin ada seperti gambaran film di dalam kepala gitu ya. Apa saja atau mungkin ada kehendak-kehendak yang muncul. Apakah kalau Yesus saja mau berinkarnasi, saya mau ngapain? Nah, atau saya terundang mau ngapain? Ya, silakan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Diterima nanti undangannya ya. Kasih. Selamat malam Romo Sardi. Senang Selamat sudah malam join. Mas Rubin. Saya baru saja gabung. Iya, jadi saya lihat namanya sudah muncul.
Nov, ini yang unassigned masih banyak ini, apakah sudah dibagi apa belum? Sudah, tapi belum di-accept ya. Oke. Oke, kepada Bu Agnes, Pak Bambang Hartono, Bu Ilse, Pak Van, Bu Vera, silahkan join ke board-nya. Oke, tinggal 2 orang lagi, Pak Bambang, Bu Susana. Pak Andi, apakah sudah terima undangan join breakout room-nya? Pak Joseph, Bu Melan, Pak Purnama Raharjo, Pak Agus dan Bu Katarina, Dwi Ponggo, Bu Lili Yuwana, Pak Heri Wijayanto, Bu Indah, Pak Paulus C, Bu Detalia, Pak Marjono. Nah, ini ada Mas Joshua, baru bergabung. Bu Herawati, Bu Indri, Bun Kosasi. Silahkan gabung ya. Marcelina, Pak Jonas Birowo, Bu Akolina Frida, Bu Mariano Vita. Saya kelempar keluar tadi Bu Novia. Tolong di Tadi room berapa ya, Tadi Pak ruang Joshua? berapa ya? 14, 14. Oke, Oke. sudah ya Pak. Oke, sebentar ya, Bu. Bu Yohana, gimana kabar? Saya kok cuma sendirian ya Pak tadi? Di ruang berapa ya? Nggak Nanti ada, nggak ada keterangan di ruang berapa. Makanya saya langsung left breakout masukin room roomnya. 5 aja, Nov. Oke, bentar. Udah. Bisa apa ya ini? Oh, Yohana. Tapi di sini nggak ada. Masih nyantol tadi kayaknya. Berarti dikeluarin dulu kali ya. Bentar. Tapi karena tadi belum ketemu ini. Ini ada yang satu ruangan cuma 2-2 nih. Heeh. Lah, Oh, Romo ini Marwan, di ruang 24. Romo Marwan sendirian mana? Pindah ruang 6 ya, Bu Yohana. Oke. Yang dua orang digabung aja, Nov. Iya, ini sebentar. Ini Purnama Raharjo, Bapak Purnama Raharjo nggak nyambung. Ini tapi udah ngomong ya. Coba Room tak 5 pindah. malah nggak ada yang join nih. Ini udah tak masukin tapi bentar ini tambahan lagi. Halo, Cik. Halo. Halo. Tadi saya terpental keluar. Ruang Tadi berapa? Bu Raras di ruang Ya, 14 ya? 23. Oh, Yang ini awal udah, ya, iya. ini udah di ruang 14. Udah. Oke. Terima kasih. Mana? Sudah masuk ya. Sudah diterima belum ya, Bu?
Masih no join. Ini room 19 tak pindah aja deh. Ini udah ngobrol tiba-tiba dipindah nanti kasihan. Enggak, yang dua lagi enggak join kok. Jadi sendirian ini onnya. Room 29 ini harusnya 3. 19, room 19. Oh ya. Oh, Ibu Pindah ke Liana 20 audionya tapi nggak bisa. Yang room 19 dipindah aja ya. udah tak pindahin ke room 20. Tapi Oh, tapi orangnya belum. belum join. Heeh. Oh, room 31 aja tuh, Bu Mari sendirian. Oh ya, saya mau Room 26 pindah ke 29 aja. hmm, room 26 ini cuma berdua. Ya enggak apa-apa lah ini. Udah Room ada lain apa-apa. juga ada yang cuma Udah, 2 orang. udah ngobrol soalnya. Ini Romo Sadi juga cuma 2 orang. Ya, biar aja deh, nggak apa-apa deh. Ini kenapa room 28 ini? Ini Mas Joshua tadi itu udah masuk belum ya kok masih di unassigned? Belum nggak? Tadi kan terlempar terus tunggu di assign lagi. Tadi Oh, di 7 ya. tadi udah tak masuk ini. Nggak Tadi nggak itu ada tuh. orang. Tak pindah Nggak tempat mas. aja ya. Pindah lagi Oh, aja. Ruang 8. Ayo Bu, mana Ibu? Aku room berapa? Siapa ya ini? Raras? Oh, loh, tadi udah belum diterima toh, Bu Rara? Belum, belum, Sik, sik, belum sik, ke sik. Bentar, ku cari. Kayaknya nyantol deh itu tadi. Hmm, recordingnya belum di stop, Robin. Oh ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Romo Frater yang sudah join dalam breakout room. In progress. Mohon maaf kalau ternyata ada satu kelompok yang isinya hanya 1-2 orang, karena ada kelompok-kelompok yang belum accept gitu undangan masuk ke breakout roomnya. Cuma kalau mau saya pindah udah nanggung, waktunya sudah jalan beberapa menit. Baik, ya mungkin banyak sekali Bapak Ibu yang baru pertama kali join dalam acara Senin kedua ini, jadi agak kaget gitu ya. Oh, kenapa saya tiba-tiba diminta sharing? Ya, tidak apa-apa, justru itu jadi satu pengenalan. Kalau kan kalau surprise jadi diingat terus gitu ya. Ya, itu eh, percakapan rohani dalam kelompok kecil merupakan satu tradisi yang coba kami kembangkan dan kami sebarkan. Jadi tidak cuma menyerap satu arah gitu, terus nanti mungkin sambil rebahan terus mendengarkan gitu, kecuali yang sakit ya saya maklumi. Tapi kita diajak untuk mendengarkan dengan aktif dan terus membagikan pengalamannya. Apapun itu, pengalamannya pasti berharga. Kalau saya melihat percakapan rohani ya, kalau saya percaya bahwa Tuhan ada dalam hati kita, dalam hati saya maksudnya, kemudian kan saya membayangkan bahwa Tuhan juga hadir dalam hati setiap orang.
pada saat berbagi dalam percakapan rohani, saya mendengarkan itu, saya sedang mendengarkan Tuhan yang berbicara. Itu yang Iya. ada di bayangan saya. Jadi dalam percakapan rohani itu saya senang sekali gitu loh. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru, jangan kaget. eh, kita belajar bersama, saling mendengarkan dan saling berbagi. Setiap acara Senin kedua ini pasti ada sesi meditasi pendek, kemudian ada sesi untuk saling berbagi dan menanggapi. Oke. Nah, sekarang saya undang Bapak Ibu. Suara saya efektif. Siapa yang mau berbagi dalam main room? Oke, at the door of Christ. Oke, saya Romo. Pak Robin ini. Pak Robin. Oke, ya silakan. Novia, tolong bantu spotlight. Kenapa? Suaranya agak cengeng. Ya, terdengar saya. Sudah bisa dimulai? Bisa silakan. Oh, baik. Selamat malam, Romo Sardi. Selamat malam. Oke, Pak Andi, silakan lanjut. Ke-mute kali ya. Enggak sini. Nah, oh ya, sudah saya buka. Unmute. Oke. Baik. Ya, sekali saya ulangin, selamat malam Romo Sardi, Frater Anes, dan Pak Robin, dan peserta semua. Malam. Syukur saya habis kegiatan. Suaranya hilang, Pak. Pak Koni masih di unmute. Ya, sudah saya buka, terus hidup mati sendiri. Kenapa saya? Spotlightnya harusnya ke Pak Koni. Oh, ini ya. Oke. Nah, saya mengikuti. Yes, ini Pak Aswan, istri saya di sebelah. Pak Ibu Koni ya. Saya mati lagi enggak? Mengikuti ini sambil menyetir di tengah jalan. Tapi saya ikutin semua apa yang disarankan oleh Frater Anes tadi, bermeditasi, tenang. Saya pikir tutup mata dan saya pikir saya nggak bisa tutup mata, orang sambil nyetir gimana. Nah, saya teringat pernah saya ikut suatu meditasi juga. Umumnya bermeditasi kita mencari tempat sepi, mencepi di tempat gunung, intinya tidak ada. Nah, tapi mungkin juga bermeditasi di tempat yang terbuka, dengan mata terbuka. Nah, itu tadi saya lakukan, karena saya tidak mungkin untuk menutup mata sambil nyetir sebabnya. Nah, dalam perjalanan ini, seperti tadi diterangkan oleh Frater Anes, kita membayangkan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berbincang. Nah, di situ pun saya begitu melihat keadaan di depan saya yang macetnya panjang sekali, kiri kanan klakson tati itu, terus macam-macam lampu yang kelap-kelip. Saya kebetulan ada di flyover, jadi melihat juga gedung-gedung apartemen yang masih menyala lampunya, begitu juga perkantoran. Saya justru seolah-olah ngobrol dengan Allah Bapa Putra. Satu pertanyaan saya, saya membayangkan dulu Allah Bapa Putra itu melihat situasi yang saya hadapi sekarang di flyover dengan melihat suasana jalan yang seperti ini, terhimpit oleh gedung, mobil, kemacetannya yang luar biasa. Mungkin ketiga satu pribadi itu bertanya,
apakah ini yang dikehendaki manusia? Nah, balik saya pun bertanya pada Allah Tritunggal itu, Tuhan, apakah ini yang kau kehendaki oleh kami bagi yang kami kerjakan? Dengan embel-embel kami ingin maju, punya teknologi, punya macam-macam kemampuan yang kau karuniakan kepada kami. Nah, teringat kembali peristiwa yang sedang kita alami, banjir di Sumatera yang luar biasa. Saya melihat juga berita-berita terakhir di Desa Tamian. Beritanya adalah semua mobil-mobil menyelamatkan diri mencari tempat tertinggi di Aceh, yaitu Desa Tamian. Apakah Ternyata, ada kehendak yang muncul? nah, itu saya ingin berkehendak bahwa Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk hal seperti ini? Karena begitu kemajuan yang sudah kami capai, ternyata begitu juga banyak masalah yang kami hadapi. Nah, jadi perenungan saya justru bukan kontemplasinya, bukan lagi mencari bisa menyelesaikan atau mengambil sebuah solusi, justru pertanyaan-pertanyaan yang terus beredar di kepala saya. Tuhan, apakah gitu. Kira-kira begitu, Pak Robin. Terima kasih Pak Koni. Terima kasih Pak Koni. Semoga inspirasinya muncul mau ngapain. Ya. Saya juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berbagi dalam chat box di ruangan Zoom ini, atau bagi Bapak Ibu yang sudah join dalam WhatsApp grup Jalan Hati bisa berbagi dalam WhatsApp grup, ya. Itu nanti tetap akan diperhitungkan sebagai sharing dan mendapatkan door prize. Waktu kita cukup mepet, saya beri kesempatan satu orang lagi, tapi mohon sharingnya singkat saja. Oke, maka ada yang mau berbagi? Ya, beli saya. Oh iya, silakan. Maaf, dengan Pak siapa atau Bu siapa ini? Kartomo. Oke, Nah, silakan Pak Kartomo. Singkat aja, ya. Pak, ya. Iya. Baik, Bu. Dari Bandung. Ya. Kami berdua bersama istri tadi sharing pertama itu mengenai suasana di Bandung sendiri yang ternyata juga hujan, banjir, dan kami juga dikam dengan suasana yang termasuk juga gereja dekat seperti kami juga kebanjiran, ya, air masuk ke dalam gereja sehingga menghambat ibadat atau misa saat ini. Dan memang ini menjadi beban pemikiran saya, terutama ketika akan melakukan pelayanan, itu ada kekhawatiran dan ketakutan. Itu yang saya alami sendiri. Nanti ini istri saya, silakan. Istri saya lebih bicara mengenai masalah sampah. Ya, dengan kondisi banjir dan lain ini, ternyata memang menjadi hambatan kami, yaitu sampah. Dan sampah ini kebetulan yang aktif itu ini istri saya, mungkin bisa menjelaskan. Iya, saya memang memilah-milah sampah karena tadi di dalam temanya tadi disampaikan bahwa Indonesia adalah bagaimana mengatasi sampah, sehingga terpikirkan gitu. Waktu awal-awal tadi kita ini bisa apa yang bisa saya lakukan. Nah, saya kalau berkenaan dengan keadaan di Sumatera, tentu saya merasa bahwa saya belum bisa apa-apa, saya hanya bisa mendoakan. Tetapi karena temanya mengenai sampah, maka lalu terpikirkan, aku bisa apa? Nah, yang saya lakukan adalah memilah-milah sampah. Dan saya pilah-pilah, kemudian ada yang
maggot gitu ya, yang membuat maggot itu yang setiap 3 hari sekali sampah itu diambil oleh orang untuk dijadikan maggot. Nah ini merupakan usaha dari desa untuk membuat maggot. Jadi selain itu saya memilah-milah sampah yang plastik, kertas, kardus, duplex, gitu. Dan kemudian saya bawa ke bank sampah yang tidak diterima di bank sampah, saya masukkan ke Wahyu. Jadi semuanya sudah saya pilah-pilah dan kemudian mana yang bisa dijual dan mana yang tidak. Dan hasilnya saya masukkan ke kolektor. Oh, mantap sekali. Iya. Oke. Terima kasih untuk usahanya yang inspiratif, keluarga Pratomo nih ya. Menarik sekali gitu. Ikut mencintai bumi kita bersama. Baik, terima kasih. Nah, nanti Pak Koni dan Pak Pratomo kan akan mendapatkan door prize. Tolong nanti kontak ke nomor HP saya. Nanti panitia akan bantu info nomor HP saya di kolom chat box. Nanti tolong kontak ya supaya kami nanti bisa mengatur untuk mengirimkan door prize-nya. Oke, terima kasih. Kita maju ke agenda selanjutnya. Peneguhan dari Romo Marwan tentang kegiatan kita di tahun ini dengan tema Jalan Hati. Kepada Romo Marwan, saya persilahkan. Terima kasih Robin untuk waktu yang diberikan kepada saya dan selamat malam teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa selama 1 tahun kita sudah mendalami alur formasi jaringan doa Bapa Suci Sedunia. Pada kesempatan ini mungkin yang saya sampaikan pendek saja, sekedar menegaskan apa yang sudah kita laksanakan dan juga mensyukurinya tentu saja. Nah, kita yang hadir di sini sebenarnya entah sadar atau tidak, kita itu menjadi bagian dari jaringan doa Bapa Suci Sedunia. Dan pada tahun 2014 dalam dokumen A Journey with Jesus in Apostolic Availability atau perjalanan bersama Yesus dalam kesiapsediaan rasuli gitu sebagai dokumen dari jaringan doa Bapa Suci Sedunia. Di sana disampaikan bahwa cara bertindak anggota jaringan doa Bapa Suci Sedunia itu ada 5 cirinya. Itu pertama memiliki hubungan pribadi dan afektif dengan Yesus, lalu siap sedia untuk diutus, kemudian ambil bagian dalam misi Yesus, melayani gereja dalam jaringan doa sedunia, dan menanggapi tantangan kemanusiaan dan misi gereja. Ini adalah cara bertindak atau ciri-ciri yang ingin kita tumbuhkan bagi kita yang ambil bagian dalam jaringan doa Bapa Suci Sedunia. Dan kita bersyukur tadi Frater Anes sudah juga mengingatkan kita tentang misi ini, khususnya bertolak dari kontemplasi penjelmaan Allah Tritunggal yang melihat dunia lalu menunjukkan atau menyatakan bila Suaranya kecil. Kemudian dari situ Suaranya kecil. Ya, saya sudah nggak tahu ini. Ya, kemudian dari situ Allah Tritunggal mengutus putranya ke dunia. Oke. Nah, supaya cara bertindak jaringan doa Bapa Suci Sedunia ini bisa semakin kita hayati, selama 1 tahun ini kita sudah mengikuti alur The Way of the Heart, alur jaringan doa,
alur jalan hati gitu, yang membantu kita untuk melaksanakan misi ini, misi bela rasa bagi dunia itu. Nah, memang salah satu yang utama supaya bela rasa terhadap dunia yang merupakan sebenarnya bela rasa dari Allah Tritunggal sendiri dan juga bela rasa hati kudus Yesus itu bisa kita rasakan dan kita bisa ambil bagian di dalamnya. eh, di situ kita sudah mengikuti langkah-langkah ini yang dari Januari sampai hari ini. Dan salah satu memang pintu masuknya memang tadi ya, kontemplasi Allah kontemplasi penjelmaan Allah Tritunggal yang melihat dunia ini. Tetapi supaya masuk dalam kontemplasi itu kita dari bulan pertama setelah persiapan dulu sudah berdoa agar kita bisa merasakan kasih Allah, dan setelah kita merasakan kasih Allah ini yang nomor satu ini, kemudian kita juga menyadari kekurangan dan kelemahan kita, sekaligus juga kerapuhan dunia di bagian discover ini, dan terhadap kesadaran diri kita yang punya kekurangan dan kelemahan, serta dunia yang rapuh itu, Allah Tritunggal tadi memutus putranya yang tunggal datang ke dunia sehingga kita berjumpa dengan Yesus. Kemudian setelah kita berjumpa dengan Yesus yang menjelma ke dunia, encounter, kemudian kita juga dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya, kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, kemudian kita tinggal bersama Yesus ya, to live with Him. Christ abide in us. Setelah kita tinggal bersama Yesus, kita memberikan diri kita kepada Yesus untuk ambil bagian dalam misinya. Misinya bela rasa kepada dunia. Dan tentang misi tadi, bagaimana kita melaksanakan misi sebagai jaringan doa Bapa Suci Sedunia, memang kita misi utama kita adalah berdoa. Tetapi tadi ya, doa kita seperti Frater Anes yang sudah ingatkan, doa kita itu membantu kita untuk tidak kehilangan harapan di hadapan dunia yang rapuh, penuh persoalan. Kita tidak, kita tetap punya harapan. Kita tidak tidak acuh tak acuh mengabaikan itu, tidak indifference, tapi kita mau terlibat. Nah, hal-hal konkret bagaimana situasi dunia kita tanggapi itu, atau apa yang mesti kita doakan, itu sebenarnya kalau kita tidak punya ide mau mendoakan apa, Bapak Suci berikan tema-tema doa untuk kita. Itu setiap bulan ada doa wujud khusus yang kita diundang untuk berdoa, ada juga wujud dari gereja. Dan tadi sharing dari Ibu Pratono sangat menginspirasi lewat intensi Bapak Suci maupun juga intensi para uskup. Topik atau tema yang kita doakan sesungguhnya kita diundang untuk melakukan sesuatu, untuk bergerak. Atau kalau kita sudah melakukan itu dengan mendoakan itu dan juga mendoakan bersama dengan saudara-saudara kita sedunia atau se-Indonesia, tentu saja apa yang kita lakukan itu semakin diteguhkan. Maka tadi saya kira Bu Patono semakin semangat, semakin diteguhkan bahwa upaya untuk memilah sampah saat ini itu kemudian didoakan oleh umat seluruh Indonesia, dan moga-moga dengan doa kita lalu terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang nyata,
atau tadi kalau kita sudah melakukan itu ketika semua mendoakannya kita juga semakin dikuatkan, semakin disemangati itu. Jadi kita setelah mengalami kasih Tuhan, kemudian mengalami bahwa Tuhan peduli kepada kita, peduli terhadap dunia, kita diajak untuk juga ambil bagian dalam misi kepedulian itu, dan supaya ke arah mana kepedulian kita mesti kita tujukan, kita dibimbing oleh intensi-intensi doa Bapak Suci dan para uskup Indonesia. Nah, itulah gerak keseluruhan jalan hati, jalan agar kita semakin satu hati dengan Yesus sendiri yang memberikan hatinya atau berbela rasa untuk dunia. Maka kita 1 tahun sudah mengalami ini, marilah lingkaran ini terus kita pupuk, kita mengalami kasih Tuhan dan kita diundang untuk ambil bagian dari dalam misi Tuhan yang terus berbela rasa kepada dunia dan lewat kita juga semoga bela rasa Allah itu dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Terima kasih. Terima kasih, Romo Marwan. Ya, saya diingatkan kembali bahwa kita ini bisa berdoa masing-masing, tapi kalau mendoakan satu doa yang sama setiap hari, ya akhirnya kita membentuk satu jaringan doa. Nah, jadi Bapak Ibu yang misalkan sampai saat ini masih belum ada persiapan menjelang Natal, masih bingung, meraba-raba, nah, barusan Romo Marwan menawarkan bagaimana kalau kita menjadi rasul doa. Ya, simple. Mendukung karya pelayanan dan pastoralnya Bapak Paus, kita berdoa 2 persembahan harian setiap hari, dan dilanjutkan dengan mendoakan doa universal dan wujud dari para Bapak Uskup di Indonesia, ditutup dengan Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan. Sudah cukup itu aja setiap hari, kita sudah melakukan sesuatu. Kita sudah menjadi bagian dari satu jaringan doa yang menjalankan misi kasih Allah di dunia. Baik, terima kasih Romo Marwan. Kita lanjutkan kepada Romo Sardi untuk membuka dan mengantar kita kepada latihan doa kita Mengasihi Maria di tahun 2026. Romo Sardi ini saat ini menjadi pembimbing rohani di Gesu, ya, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Roma, di situ ada satu pusat Gesu, itu salah satu rumah Jesuit. Jadi Romo Sardi bertugas di sana. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak kenal dengan Romo Sardi dengan ikut retretnya karena beliau suka pulang ke Indonesia. Banyak sekali kegiatannya kalau dia pulang penuh. Oke, saya kepada Romo Sardi, saya serahkan waktu dan ruangan. Misalkan Bapak Terima Ibu kasih, ada yang ingin Mas bertanya, Robin. iya, Terima kasih. Sudah bisa dimulai? sudah, silakan. Oh ya, Nah, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menjelaskan buklet tahun 2026 yang berjudul Mengasihi Maria. Jadi saya akan menjelaskan supaya buku itu dipahami maksudnya, isinya, lalu juga kerangkanya untuk membantu doa-doa setiap hari. Karena itu sebenarnya itu buku panduan doa. Saya menyiapkan PowerPoint untuk memperjelas presentasi saya. Ya, kita ning sejenak untuk ikut mengingat mendoakan korban bencana yang banyak sekali di Indonesia ini sebelum saya teruskan. Baik, terima kasih. Buku ini akan bermanfaat
ketika menggunakannya dengan membayangkan sudah pasti Maria, lalu Ignatius, dan diri kita masing-masing. Jadi seperti menjalani doa-doa latihan rohani setahun bersama Bunda Maria dan Santo Ignatius Loyola. Oleh karena itu sangat mungkin dalam setiap keterangan di buklet itu ada tema-tema Maria, tetapi perspektifnya perspektif latihan rohani. Saya akan jelaskan dengan share screen. Apakah kelihatan? Sudah terlihat, Romo. Sudah terlihat ya? Ya. Baik. Jadi mengasihi Maria, Ibu, tempatkan aku Ibu di samping putramu, itu pengalaman Santo Ignatius Loyola yang selalu mohon didekatkan pada Yesus. Lalu mengapa kita bisa berjalan bersama Maria dan Ignatius? Ini pengalaman Ignatius Maria. Jadi Maria selalu hadir dalam hidup Ignatius dari awal sampai akhir. Yang pertama ini Maria Olat ini tempat ziarah Maria sederhana di Loyola. Jadi Ignatius kecil belajar berdoa di tempat doa ini. Lalu Aransasu setelah pertobatan, lalu Montserrat, perjalanan pertobatan sampai akhirnya di Roma, Maria Strada. Ini di gereja Jesu, samping rumah saya. Lalu Maria Bunda Serikat, saudara-saudari yang kadang-kadang ada yang mungkin ke San Paulo, di luar tembok itu ada satu kapel, Ignatius Kaul di sana. Saya hanya mengatakan bahwa kehadiran Bunda Maria dalam hidup Ignatius itu jelas dan sangat penting. Mengasihi Maria, buklet yang kita gunakan setahun, disediakan oleh jaringan doa Bapa Suci Sedunia, mengambil tema bulanan, kerangka dan dinamikanya latihan rohani yang terdiri dari 4 minggu. Minggu pertama itu renungan mengenai dosa dan belas kasih Allah, pemurnian. Lalu minggu kedua jalan terang. Jadi yang dimaksud jalan terang itu orang merenungkan misteri-misteri hidup Tuhan, mulai dari penjelmaan yang tadi kita renungkan sampai akhir hidup Yesus itu menjadi obor, mencerahkan cara bertindak, cara hidup kita. Lalu disatukan minggu keempat, ketiga keempat, jalan kesatuan. Kesatuannya, kebersatuannya itu dengan Tuhan yang sengsara, wafat, dan salib. Lalu diakhiri dengan bahan meneruskan perjalanan doa dan kehidupan bersama Maria. Jadi hidup rohani itu sirkular ya. Jadi sirkular tapi linear juga. Semakin maju tapi kadang-kadang juga berputar, berulang dengan kedalaman yang berbeda. Kalau orang tidak berdoa lalu berputarnya itu mundur. Jadi semakin dangkal. Kalau dangkal membuat pilihan-pilihan keliru, contoh pilihan keliru ya pilihan-pilihan merusak alam yang sekarang akibatnya dirasakan orang-orang tak bersalah. Buku buklet itu Januari sampai Desember dengan tema-tema. Jadi setiap kali ada temanya dan dari tema itu bisa dirumuskan juga rahmat yang dimohon. Saya menyiapkan bahan seperti ini sejak tahun 2021 dengan mengayuh hidup, mendulang cinta, berenang dalam harapan, dan menghitung embun. Lalu jalan hati, disiapkan Romo Marwan, lalu ini mengasihi Maria. Dari Januari sampai Desember ini, kerangkanya kerangka latihan rohani, merenungkan keberadaan saya seperti apa, dosa dan pengampunan, lalu cinta Tuhan yang mengampuni sekaligus mengutus, dan kesempurnaan pengutusan itu ada di dalam kebersatuan
wafat, sengsara wafat, bangkitan Tuhan. Kalau digambarkan, ya, saya gambarkan dengan dinamika latihan rohani, ini disposisi kita. Jadi kita itu perjalanan rohani itu nanti berakhir, lalu kita kembali lagi ke disposisi awal menggunakan dua tema Maria, Maria Ibu yang berdoa, keteraran hidup. Lalu di hadapan tak bernoda minggu pertama, karena berhadapan dengan Maria yang tak bernoda, tersingkap dosa-dosa dan kekurangan kita. Lalu itu minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat. Mari secara cepat kita lihat setiap tema. Ibu yang berdoa. Ada tulisan Paus Fransiskus bahasa Itali, Maria Donna che apre sentieri, itu Maria yang membuka jalan. Dan ada satu renungan mengenai hospitale rahmat. Jadi hidup kita itu seperti menyambut rahmat. Rumah hati kita itu rumah rahmat. Itu yang terjadi pada Maria. Setiap kali kita mendekat pada Ibu Maria, apapun itu bentuknya, berdoa Salam Maria, Rosario, Ziarah, kita sedang mendekatkan diri kepada Ibu yang berdoa. Jadi kita betul-betul beruntung di dalam skala kesulitan pergulatan iman punya Maria. Ibu yang terus membangun diri untuk PK, tanggap, serta siap sedia bagi rahmat-rahmat Tuhan. Jiwa dan hati Maria adalah tempat menyambut rahmat Tuhan. Nah, pada bulan ini kita ingin seperti itu, meneladani Ibu yang berdoa. Tidak hanya mengatakan sesuatu, tapi membangun sikap terhadap rahmat Tuhan. Lalu bulan Februari, keteraran hidup Maria. Pewartaan kabar gembira Injil hari ini. Terjadilah pada menurut perkataanmu itu sikap dasar Maria. Itu menjadi acuan hidup. Orang kalau sudah punya asas dan dasar, lalu pilihan-pilihan hidupnya tidak kabur. Kalau tidak, lalu bisa ditipu ke sana kemari atau dimanipulasi orang. Maria punya asas dasar hidup, jawaban terhadap panggilan pewartaan kabar gembira oleh malaikat. Keteraran ini mendahului apa yang dilakukan dan yang terjadi. Dalam hal ini Maria tidak hanya pasif, tapi reseptif, aktif, terbuka terhadap apa yang akan terjadi. Dan inilah yang juga menyiapkan Maria sampai tahan dan sanggup berada di bawah salib, dan menurut Ignatius juga sampai pada kemuliaannya. Saya ingatkan kata-kata Agustinus ketika mengatakan bahwa sebelum mengandung Tuhan dalam rahimnya, Maria sudah mengandung dulu di dalam imannya. Ini yang saya maksud asas dan dasar. Penting. Sebetulnya kalau dirumuskan sederhana itu, hidup itu dari mana dan untuk apa. Kalau sudah jelas, lalu yang lain-lain itu variabel-variabel yang bisa disikapi berdasarkan asas dan dasar. Latihan rohani membantu setiap kali untuk menegaskan arah dasar hidup. Maret, di hadapan Dia yang tak bernoda, sudah saya katakan, kita diajak untuk melakukan percakapan rohani Bunda Maria dan Maria yang tak bernoda ini. Di hadapan Maria tak bernoda mencuat keluar dosa-dosa. Sederhana sebetulnya. Kita ketika ketemu orang yang kudus, tak berdosa, itu secara tidak langsung atau mungkin begitu semah, bahkan langsung kita merasakan ketidakpantasan kita. Dan ini Maria. Dalam latihan rohani, Ignatius mengajarkan bahwa kita tidak hanya membiarkan dosa terbuka, merasakan akibat buruknya, tapi juga sampai pada kesal mendalam sehingga butuh Tuhan. Akibat buruk dari dosa itu kan sebenarnya muaranya sampai pada orang tidak butuh Tuhan, merasa cukup diri, mengandalkan diri, pilihan-pilihannya juga tidak pernah dikritisi, bahkan juga ketika sudah membawa banyak korban orang lain. April menjadi ibu Tuhan, ini kelahiran di Maria ibu Tuhan adalah juga ibu kita, ibu gereja. Ignatius mengalami sebagai ibu yang murni untuk hidup suci, peziarah miskin, dan ibu penopang jalan, Maria de la Strada, dan akhirnya Maria Bunda Serikat. Sudah saya tunjukkan di gambar. Jadi Maria itu selalu hadir di dalam hidup Ignatius, terutama juga di momen-momen penting.
kebiasaan berdoa Salam Maria, Rosario itu tentunya momen-momen rutin ya. Tapi ada momen-momen yang sangat istimewa yang kita membutuhkannya pada Ignatius jelas dalam autobiografi. Menjadi Tuhan, melahirkan Tuhan. Tuhan tidak hanya lahir dalam sebuah peristiwa sejarah 2000 lebih tahun lalu, tapi ingin selalu hadir lagi juga di zaman ini. Berjerih payah melahirkan Tuhan, jadi melahirkannya Tuhan itu membutuhkan, ini kan khas gambaran Allah Katolik ya, Kristen Katolik. Allah yang mau lahir dan membutuhkan kesediaan kita. Jadi Maria berjerih payah melahirkan Tuhan. Ada teks di dalam latihan rohani yang menunjukkan itu. Allah yang besar, Deus Mayor menjadi Deus Minor ini membutuhkan campur tangan kita, kesediaan kita. Tanpa itu, lalu Allah tetap akan jauh. Karena itu di balik misteri penjelmaan diwahyukan juga nilai keutamaan yang memuncak pada ketuhanan pemberian diri untuk keselamatan. Ini akan jelas nanti pada peristiwa salib. Pertemuan antara salib Tuhan dan juga salib yang dikandung oleh Maria. Juni mengungsi untuk menyelamatkan, ini kisah kepungsian ke Mesir. Betapa rapuh ya, betapa fragil Allah Kristen itu membutuhkan perlindungan Yusuf dan Maria. Dan itu risiko dari inkarnasi. Bentuk-bentuk penyelamatan Tuhan saat ini bisa memperjuangkan martabat hidup, menyelamatkan lingkungan, bumi dan alam yang rusak. Ini masih aktual. Jadi tidak perlu kembali jauh masa lalu mengungsi ke Mesir. Betapa pembunuhan bayi-bayi itu kan ya juga seperti sekarang ini ya, jadi korban-korban kekerasan, kerusakan alam, perang, sama. Maria dan Yesus dijaga dan diselamatkan oleh jerih payah dan tanggung jawab manusia. Kadang-kadang hiburan rohani kita itu sederhana, dilibatkan di dalam. Tadi Bu Pratomo sharing juga sederhana yang inspiratif, sekedar memilah sampah itu menyelamatkan bumi, mengungsi menyelamatkan Tuhan. Maria ibu yang mempersembahkan. Ini teksnya mempersembahkan kanak-kanak Yesus. Dan tadi Pak Robin, Romo Marwan sudah menjelaskan doa persembahan harian. Kita punya persembahan dan ini bahan khusus Juli, Maria yang persembahkan. Persembahannya ganda, mempersembahkan Yesus dan dirinya sendiri. Keduanya untuk keselamatan dan untuk kita semua. Jadi kalau ada persembahan Yesus dan Maria, bertambah persembahan kita. Kita menjadi Maria mempersembahkan Yesus dalam hidup kita. Agustus, kegelapan dalam mencari Tuhan, ini mulai pada minggu ketiga. Jadi pencarian Tuhannya, kegelapan Maria mencari Tuhan itu merupakan perspektif untuk derita, kesulitan Maria ketika menyambut Yesus yang sengsara dan wafat di luar yang dibayangkan, di luar gambaran Allah yang biasa. Karena itu kegelapan Maria mencari Tuhan menemukan juga merupakan penegasan peranan penting Maria dalam mewujudkan kasih Tuhan. Dia dipilih dan menyediakan diri hingga unsur-unsur kelembutan, kebaikan, kesederhanaan, kemurahan hati mengungkapkan bahasa keibuan serta bahasa rahmat dan kasih penebusan kita. Saudara-saudari kita benar-benar beruntung punya Maria, aspek keibuan dari Allah yang begitu dekat. Maria di bawah panji salib Tuhan. Di Santo Ignatius itu punya renungan yang namanya dua panji. Isinya itu kemiskinan, kehinaan, dan kerendahan hati. Ini renungan yang kunci. Saya tadi juga di kelompok saya masuk hanya berdua ngomong sama Bu Yunita. Saya mengulang-ulang tema keserakahan. Antara lain ikat kata-kata Mahatma Gandhi, dunia itu sebenarnya cukup untuk semua orang, bahkan berlebih. Tapi untuk 2-3 orang serakah tidak pernah habis, tidak pernah cukup, dan bahkan bisa merusak. Ini kunci untuk Maria. Maria di bawah panji salib artinya Maria mengikuti cara hidup panji salib Tuhan. Miskin, hina, rendah hati. Kalau diterjemahkan dalam kata-kata, miskin artinya
tidak punya apa-apa, hina artinya saya bukan apa-apa, rendah hati Tuhan yang adalah segala-galanya. Lalu juga ada renungan 3 kerendahan hati dan 3 golongan orang yang dimaksudkan untuk mengenali disposisi kita, menjajaki, memilih dianggap bodoh dan gila seperti Kristus. Pasti itu kadang-kadang ada yang kritik, itu apa gunanya milah sampah di tengah dunia yang rusak. Nggak ada gunanya, tapi kalau tidak membuat itu tidak ada satu orang yang melakukannya. Mungkin tidak efek, tapi kalau kita bersama-sama efeknya luar biasa. Kesatuan dalam derita dan kematian Tuhan. Jadi ini ada Maria menjadi figur yang faithful companion. Ini yang juga sangat penting ya. Jadi kesetiaan sebagai companion itu diuji di salib ini. Kalau kita punya sahabat masih levelnya masih pada suka-suka saja, itu belum teruji. Sudah harus sampai pada salib, di bawah salib ini Maria. Lebih daripada setia, kata-kata Yesus dari salib kepada Yohanes bahwa Maria adalah ibunya memastikan kesetiaan Maria pada para murid dan umat. Saya ulangi, kata-kata Yohanes mengenai pada bahwa Maria ibu itu kesetiaan Maria sampai sekarang. November dikembirakan ini kebangkitan. Saya baca, pengalaman Maria dijumpai Yesus yang bangkit tidak ada dalam kitab suci, tapi diyakini oleh Santo Ignatius Loyola, merupakan pengalaman menerima penghiburan sejati serta beroleh kekuatan rasuli. Oleh karena itu, Maria disebut sebagai bunda pengharapan di tengah komunitas para murid. Itu tercatat, Maria bersama para murid, Maria yang ditemui Tuhan. Karena itulah Maria demikian berbagi-bagi orang berharga bagi orang Katolik. Selalu ada bersama, memberi pengharapan oleh karena sukacita Kristus yang bangkit dan menjumpainya. Jadi sukacitanya Maria itu kekuatannya juga kekuatan karya tuntas keselamatan Tuhan. Terakhir, meneruskan perjalanan doa dan hidup bersama Maria. Ini ada teks mengenai rosario. Di rosario itu kan ada misteri-misterinya. Itu menyatukan kita dengan misteri Tuhan. Dalam berdoa rosario kita mengetahui wajah Yesus bersama dengan Maria. Kita meneruskan perjalanan doa dan perjalanan hidup bersama Maria. Ketika Maria dihormati dengan baik, Yesus dikenal. Itu gagasannya, dicintai dan dimuliakan. Salah kalau ada orang yang mengatakan kita punya Tuhan, mengapa harus mengabdi Maria? Bukan begitu. Jadi ketika Maria dihormati, itu dengan baik Yesus dikenal dan dicintai dan dimuliakan. Kata-kata Yohanes, inilah ibumu, juga tidak hanya menunjuk status Maria ibu kita, tapi juga Maria yang menemani perjalanan kita. Itu kan juga secara manusiawi jelas ya. Kadang-kadang ketika anak-anak sudah jauh dari orang tua masih selalu menemani dalam doa-doa malam, bahkan juga ketika sudah meninggal. Ini kalau dalam teks latihan rohani memang ada perjalanan susah payah Maria melahirkan Tuhan. Di perspektif Natalnya Ignatius itu juga sudah ada salibnya. Lalu kata-kata ibu tempatkan aku di samping putramu itu kata-kata penampakan Ignatius di La Storta. Ini kapel La Storta, sampai sekarang kapelnya kecil seperti itu. Penampakannya memanggul salib. Yesus manggul salib yang ditafsirkan dalam gerejanya sampai sekarang. Jadi kalau kita juga ambil bagian dalam gereja manggul salib dengan salib-salib kita, itu kita didekatkan Maria pada Yesus yang manggul salib. Lalu ini terakhir ada gambar ya, gambar palungan Yesuit itu. Menarik saya tampilkan untuk mengakhiri presentasi, karena itu Ignatius digambarkan di sini. Lalu yang petanya itu gambarnya itu Maria yang kelelahan melahirkan Tuhan. Itu Ignatius berkontemplasi. Itu selaras inspiratif dari latihan rohani untuk menegaskan betapa Maria berjalan bersama kita dan Ignatius juga ingin berjalan bersama Maria. Demikian presentasi saya yang mungkin terlalu cepat, tapi bukletnya sudah tersedia, bisa dibaca, digunakan pelan-pelan. Saya kembalikan kepada Pak Robi. Terima kasih, Romo Sardi, atas pengantarnya.
menarik sekali ya. Saya membayangkan melakukan semua kegiatan sehari-hari sambil didampingi oleh Bunda Maria gitu ya. Nah, itu jadi sesuatu yang manis bagi saya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, baiklah kita abadikan bersama kebersamaan kita. Tadi rekor ada 170 orang yang bergabung pada saat percakapan rohani, hilang setengahnya. Oke, ini saya bersyukur Bapak Ibu sekalian masih bisa bertahan hingga akhir. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal menjelang masa Natal. Oke, saya mohon bantuan Novia untuk ambil Oke. foto. Mungkin yang masih off cam bisa di open. Ada 2 halaman ya. Oke. Mas Hadi kok. Bentar, tunggu sebentar. Oke. 1, 2, 3. Halaman kedua, tolong jangan chat dulu. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Belum selesai acaranya. Jangan kabur dulu. Setitik lagi ya. Oke, Bapak Ibu. Saya bersyukur malam hari ini banyak sekali wajah-wajah baru. Nah, kalau ingin mendapatkan update tentang kegiatan Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia, terutama update tentang kegiatan Senin kedua setiap bulan, kita akan mengolah latihan rohani Mengasihi Maria. Silakan bergabung dalam WhatsApp grup Jalan Hati. WhatsApp grupnya memang tahun ini dinamakan Jalan Hati, tapi WhatsApp grup yang sama akan saya ubah namanya dengan menjadi WhatsApp grupnya Mengasihi Maria, supaya kita tetap di grup yang sama dan tidak terputus informasinya. Link untuk join ke WhatsApp grup sudah dibagikan di chat box. Kemudian tadi ada beberapa nama yang sudah berbagi. Saya mohon untuk dapat mengkontak saya, Japri, untuk dimintakan alamatnya untuk mengirimkan door prize kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi ada beberapa nama yang muncul itu sudah dicat juga oleh Novia, Ibu Susana Susiwardani, Ibu Susana S, Pak Koni Alphonse, Pak Pratomo, dan istri Bapak Pratomo. Ya, tolong kontak saya. Saya juga mengundang Bapak Ibu untuk berbagi di grup Jalan Hati. Mungkin karena keterbatasan waktu belum sempat sharing, silahkan untuk berbagi. Oke, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Frater Anas, Romo Marwan, dan Romo Sardi yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Pertemuan kita selanjutnya adalah Senin kedua, hari Senin, Januari 2026. Ada yang bisa jawab tanggal berapa hari Senin kedua Januari 2026? Tanggal 12. 10. Oke, Tanggal 10 12. bukan? Oh, Oke, 12. 12 ya. Tanggal 12. Oke, sekarang mari kita sama-sama buka agenda atau penanggalan dalam HP masing-masing terus ditandai. Nanti ini ada Zoom bersama setiap Senin kedua ya. Jangan lupa nanti ketemu lagi dengan banyak teman-teman. Ada juga beberapa Jesuit yang sudah bersedia menemani kita setiap bulan Senin kedua. Terima kasih semuanya. Baiklah kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Saya minta tolong kesediaan salah satu peserta untuk bantu membawakan doanya. Ini doanya saya ambil dari buklet Jalan Hati yang bertemakan Maria. Akan ada 3 halaman. Saya minta tolong salah satu peserta untuk bantu membacakannya dan menutup acara kita malam hari ini.
Saya Pak Robin. Silakan. Pas hari pesta nama saya. Oh ya, Maria Immaculata. Iya, betul. Mantap. Mari teman-teman kita berdoa. Maria, ajarilah aku mendengar. Bunda Maria, Engkaulah pendengar yang baik. Ajarilah aku agar aku bisa menjadi seperti dirimu, pandai dan siap mendengarkan Tuhan, karena dengan kerendahan hatimu, Engkau senantiasa membiasakan diri mendengar lingkungan dan sesamamu. Oh Bunda, sering aku sendiri merasa aku mengucapkan banyak kata tapi tak ada isinya, karena kata-kata itu tak keluar dari hatiku. Sering pula kata-kataku hanya keluar sebagai pembekalan diri, atau di balik kata-kata itu aku menyembunyikan diri. Memandang dirimu, aku harus mengaku aku lebih suka berbicara daripada mendengar. Padahal karena tergoda banyak bicara, aku jadi orang yang sulit mendengar. Ajarilah aku, oh Bunda, agar aku bisa menahan diri ketika berbicara dan gembira dalam belajar untuk pandai mendengar. Maria, Bundaku, ajarilah aku menjadi pendengar yang baik seperti dirimu, sampai aku bisa merasakan hanya bila aku mampu mendengar, maka aku akan tahu bagaimana aku berbicara. Karena itu, doakan, oh Bunda, agar aku bisa menjadi seperti dirimu, yang jujur dan tulus dengan kata-katamu, karena kau ikhlas mendengar kata-kata Tuhan yang disampaikan di dalam hatimu. Ajarilah aku menjadi seperti dirimu, yang selalu bisa mendengar, menangkap, dan membatinkan apa yang diinginkan Tuhan, entah secara langsung, entah lewat perjumpaan dengan sesama yang berkata-kata padamu. Maria, yakinkanlah aku, tak mungkin aku menjadi pendengar sabda Tuhan bila aku tak berlatih menjadi pendengar yang baik terhadap sesamaku dalam kehidupan sehari-hariku. Doakanlah aku agar menjadi orang yang lebih suka mendengar daripada berbicara. Jauhkan aku dari ketulian terhadap Tuhan dan sesama, dan hindarkanlah aku dari godaan seakan hanya dengan berbicara orang akan tahu siapa aku. Doakanlah aku supaya aku bisa mengalami dalam diam atau sedikit berkata-kata, orang akan lebih tahu tentang diriku. Akhirnya, tenggelamkan aku dalam makna kata-katamu. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, agar aku boleh tahu dan mengalami sendiri rahasia terdalam yang akan aku peroleh bila aku rela menjadi orang yang mau mendengar. Mohon berkat dari Roh Marwan untuk kita semua. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Kasih terus melimpahkan berkat untuk kita, sehingga kita semakin dekat dengannya, mengalami kasih-Nya, semakin mampu meneruskan kasih-Nya kepada sesama kita, dalam nama Dan Bapa, nama Putra, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima Terima kasih. Jangan lupa cari ya. Pak Robin. Terima kasih, Tahun depan. Terima kasih Romo Sakti, Romo Marwan. Terima kasih Dr. Anna, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Dr. Romo Sakti, Dr. Andes.
Oh, Mas ada. Ardi. Mas Ardi, malam Gimana kabar? gimana kabar? Terima kasih Romo Sardi. Frater Aziz juga. Nanti. Mama nggak lihat Iya Romo. masih jadi dosen.